Baik, saya akan membacakan berita yang hangat dan kontroversial. Jadi ada fenomena bocah yang dewasa sebelum umurnya. Betul, Pak. Dan dia memposting ini di media sosial tentang percintaan. Yang suka tuh anak-anak SD tulis surat cinta, ya kan? Yang ketawa SD gitu dulu pada. Itu banyak. Jadi dan orang tua akhirnya bingung dan panik. Bingung dan panik karena tidak bisa menguasai apa sih sebenarnya ada di pikiran anak-anak ini. Ya. Makanya orang tua ajarilah anak Anda supaya tidak melakukan hal-hal tersebut. Kalau pacaran juga di rumah tuh orang tua harus ngajarin anaknya. Coba kita lihat capture-annya, kita sudah punya fotonya. Nah, oke. Coba Cika baca. Ketika aku menjauhimu, bukan berarti aku membenci dan tak lagi menyayangimu. Namun, aku memberimu waktu untuk memperbaiki sikapmu. Sadarlah sayang, sebuah hubungan itu melibatkan dua orang. Maka, kurangilah egoismu. Sungguh bijak bocah ini ya. Itu fotonya lihat deh. Bunda, ayah. Ayah. Dia putus langsung cerai. Bunda ayah. Ya Allah, Ujang. Tuhan lagi ngapain sih di atas? Urusan lu Tuhan lagi ngapain di atas? Tuhan lagi ngapain sih di atas? Tuhan lagi ngerjain tugas apa di atas? Tuhan sibuk apa sih sampai lupa jemput aku? Oh, Tuhan udah janjikan mau jemput aku sekarang. Tuhan, aku capek. Aku capek sama semua yang aku jalanin. Aku capek Tuhan, aku pengen dijemput sekarang. Tuhan, apa Tuhan dengar aku ngomong? Apa Tuhan ngerasain apa yang aku rasain? Aku nyerah ya Allah, jemput aku sekarang. Gini, saya kasih tahu Anda ya. Anda tuh mikir. Anda tulis di Facebook, Tuhan. Kalau dibales di Facebook, lu Anda. Dibalas gitu ya? Iya. Kalau orang berdoa itu religius. Tapi kalau tiba-tiba dijawab dan dia dengar, itu gini. Ya juga sih, serem ya Pak? Iya kan? Dan masalah kalau mau dijemput nggak usah berdoa ke Tuhan. Ngomong ke saya aturin. Dibantuin sama Bapak. Oh iya benar. Tuhan lagi sibuk. Oh ini ada lagi Pak. Nyari cewek yang serius. Umur gue 11 tahun. Ya ampun. Nyari cewek umur 10 sampai 13 tahun. Saya single. Iya single. Saya single. Yang mau komen secepatnya. Grup Panti Jomblo cari jodoh. Panti Jomblo. Ini miris sih Pak kayak gini Pak. Bau komen apa miris? Oh ada Pak, tetangga saya masih kelas 3 SD. Pacaran Pak. Terus putus, saya tanya, kamu putus kenapa? Iya, abisnya dia nggak dewasa. Sering ribut gitu. Mereka ribut, kamu tuh gitu, kamu tuh harus dewasa, kamu tuh jangan kanak-kanak. Kan masih kelas 3 SD ya Pak? Itu dia makanya. Tapi gini ya, penyebabnya adalah sebenarnya ini kurang bimbingan. Satu, kurang bimbingan orang tua. Ya. Dua, kebanyakan nonton yang tidak benar. Ya. Misalnya sinetron percintaan, ya kan? Itu kan, wah jatuh cinta, ada yang selingkuh, ada yang ini. Nah mereka nonton. Jadi orang tuanya kerja, dia sama pembantunya nonton. Akhirnya jadinya seperti itu. Ya. Tiga ya, lingkungan dan sekolah. Makanya ini kita bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti ini. Kalau dari kecil saja sudah seperti itu, gimana nanti dewasanya? Gitu. Dan ini akhirnya bisa menuju kejahatan seksual. Mudah-mudahan yang anak-anak seperti itu ya cuman itu aja. Mudah-mudahan nggak ada yang lain. Iya Pak. Oke, jadi itulah contoh anak-anak yang dewasa sebelum usianya. Ya. Pak, ingat nggak? Kita pernah bahas itu yang anak kecil. Yang pacaran di sini di itu Bapak iPad. Ya. Anaknya si pelakunya nonton tahu Pak, terus di tag ke IG Bapak. Iya, terus dia bangga banget. Kita diomongin katanya. Ingat gak sih Pak pernah? Iya, saya pernah ngomongin anak kecil pacaran. Itu. Dia tahu masuk TV terus dianya bangga, bukannya malu ya? Asli Pak. Bapak cek deh nanti. Ya, nggak apa-apa lah, bukan anak saya yang penting.
penting ya. Iya benar-benar. Oke. Ya udah, kita ada tamu. Ada Pak, berkaitan dengan tema info yang kita bawakan tadi, kita kedatangan dua tamu yang kontroversial. Siapa itu? Satunya komedian, satunya lagi, aduh dibilangnya apa ya, artis yang sering menuai kontroversi. Dan yang pertama komedian aja dulu ya Pak ya, biar kita nggak tegang ya Pak ya. Oke, baik. Orangnya udah ada? Udah ada. Udah ada? Udah ada. Oh langsung kita panggil sekarang? Boleh, kita undang sekarang. Langsung ya, kita undang sekarang karena orangnya udah ada. Oke, baik. Undang. Silakan masuk. Semangat. Baik. Ucup, sini. Baik. Maaf Bang, soalnya dia bisa 2 bahasa. Apa? Namanya Billy kan, bilingual. Oh, silakan duduk, silakan. Iya. Katanya Anda ini komedian. Iya. Bapak, Apa? dia datang wangi banget kayak kuburan baru. Wah. Iya. Tadi tau gak saya pakai parfumnya gimana? Gimana? Kalau bapak kan ininya nyamperin sini kan. Iya, Kalau iya. saya taruh sini saya nyamperin. Makanya kena semua Kena ya. semua, rata. Ya. Rata. Iya, iya. Oh, baunya sama orang-orang lain ya? Beli yang itu. Ini komedian nih? Komedian. Terkenal? Iya. Oh, pas lagi ada beritanya terkenal. Iya. Jago, Bener. jago. Ya, apa Pak? Hebat. Oh, lucu. Lucu? Lucu. Oh, coba. Oh, lucu. Coba. Gila. Coba. Stand up materinya 1 menit langsung. Wah. Coba break acara. Teman-teman semuanya, kita break dulu ya. Break jangan. Tapi ini serius nih. Iya, Lu iya. bener gak sih pada saat ada kontroversi tersebut ya? Iya. Tersebut itu ya. Kita nggak usah ngejudge siapa yang benar siapa yang salah lah. Tapi Benar. kontroversinya terjadi kan Yap. gitu kan. Nah, udah gitu namanya masyarakat mereka bisa menilai. Ada yang bela lu, ada yang menyudutkan lu. Ya. Terus sampai beberapa TV juga akhirnya mungkin waspada gitu daripada akhirnya mereka oke lah istirahat. Demi kebaikan orang banyak lah Ya, gitu. For ya. greater goods. Yes, including you. What? Including you kan? Yes. Ya, Benar. Nah, tapi benar nggak pada saat itu artinya lu sempat nganggur? Iya. Nganggur sekitar 3 bulan. Ya hampir 3 bulan. Ya kalau saya sih orang yang nggak pernah ngerasa kalau hidup ini nggak adil. Apa mungkin ini ini tuh musibah apa segala macam, itu saya jadi suuzon sama Allah kalau kayak gitu. Gitu. Jadi saya cuma nerima karena menurut saya hidup itu harus banyak nerima gitu. Mungkin yang menyudutkan dari ibaratnya SU lah ya gitu. Semua umur, dari yang tua sampai yang umurnya muda. Ada yang bela lu? Beberapa kolom komen saya matiin bukan karena saya anti kritik, tapi di situ udah mulai banyak berantem, terus ditambah lagi orang yang ngebelain saya pun jadi kena imbasnya. Dan itu dia nge-DM saya juga gitu kayak Bang Uus. Sebenarnya saya ada beberapa hal yang saya setuju dari Bang Uus gitu, tapi kok segininya ya Bang ya gitu. Sampai saya pun yang bukan siapa-siapa jadi kena juga gitu. Terus saya bilang, maafin ya gitu. Mungkin gue bukan superhero yang bisa ngelindungin semua gitu. Gue juga coba buat ngedamain ini semua dengan matiin turn off comment gitu. Ya mungkin kalau haters ya yang ngebenci gue mikirnya gue anti kritik gitu. Gue nggak bisa nerima semua omongan mereka gitu. Tapi ya gue baik lagi ini buat orang-orang yang sebenarnya buat dua-duanya gitu, buat yang ngehujat juga untuk ya udahlah gitu, stop gitu, untuk yang kena imbasnya juga untuk kayak biar
nggak kemana-mana gitu. Biar stop di situ lah, biar stop di situ ya. Tapi pada saat lu bilang lu sempat nganggur itu nganggur di TV atau job juga nganggur? Job semua, hampir semua kerjaan dari off air, terus jangankan off air deh, temen kayak ada lagi biasalah namanya kan ada snapgram gitu. Ini snapgram gitu. Terus saya kan suka ngecek ya, suka misalnya ada habis snapgram di Instagram pasti nongol di atas kan. Terus saya klik gitu. Nah pas saya lihat di situ yang sama sayanya nggak ada. Oh. Ya jadi kayak oke nih, udah sampai di tahap ini nih gitu. Dan setelah gua tanya temennya lagi ya emang takut dibully katanya gitu. Gitu sampai ini pun ngancem orang-orang yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Orang foto bareng sama saya nih gitu. Bagus foto bareng ya gitu. Foto bareng terus diupload, dia dibully. Dia dibully. Saya ngalamin tuh dulu pada saat saya foto sama Mulan Jameela. Dibully, habis-habisan. Besok saya posting lagi, dibully lagi habis-habisan. Besok posting, dibully lagi habis-habisan. Besok saya minta maaf akhirnya. Yeah. Saya tulis saya minta maaf karena stok foto saya habis. Aduh, terkecoh saya ya. Saya digocek nih. Aduh. Tapi gini, mungkin gini. Menurut lu, ini pertanyaan sulit sebenarnya. Tapi gue harus tanya karena gue pengen tahu juga. Menurut lu salah tidak? Menurut saya sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kalau menurut saya ya. Karena ini entertain gitu. Semua orang tahu wajah artis, selebritis itu dari media, dari pemberitaan gitu. Sedangkan saya mencoba untuk ngasih tahu siapa saya tuh di lewat caption saya di Instagram. Tentang keluarga saya, tentang anak saya, tentang bagaimana cara hidup saya ngelihat sesuatu gitu. Jadinya, tapi untuk beberapa kalangan dan beberapa orang nganggap itu tuh apaan sih lu gitu. Padahal gue mencoba untuk kayak ini tuh gua tuh gitu, gua tuh gini nih gitu, gua tuh orangnya nggak sebodoh yang lu lihat di TV gitu, gua nggak sebodoh apa yang gua lakuin. Ya gua mungkin bisa jadi lumba-lumba gitu, gua bisa jadi kecebong, gua bisa jadi tirek gitu di panggung. Tapi ketika berpikir lagi gitu, ya komedian melakukan itu kan untuk menghibur orang gitu. Ya, tapi you have your own opinion and your own life gitu maksudnya ya, ketika gitu. Lu secara pribadi. Iya. Which is nggak selalu diterima sama orang lain. Benar. Nah mungkin emang saat opini gua keluar yang emang sifatnya sarkas gitu, yang nggak tertuju, nggak tersebut siapa-siapanya, tapi memang mungkin orang mengarahkannya ke arah satu tokoh gitu. Jadinya ya sudah, saya emang nggak bisa apa-apa tuh gitu. Dia cuma bisa bilang kayak, oh ya udah ini memang udah jalannya gitu. Dan ketika lu mengatakan bahkan teman pun menghindar dari hidup lu. Ya. Gimana rasanya? Gue percaya di agama gue diajarin kalau lu bakal dikumpulkan dengan golongan lu gitu. Ya mungkin dia bukan golongan gue gitu. Dan adakah teman yang tetap mendukung? Kalau dari temen gue dari dulu ya, yang bukan dari entertain sih bilangnya cuma ya lu nggak kenal Uus gitu, lu cuma tahu Uus tuh di panggung gitu, tapi lu nggak tahu Uus yang apa ya, yang mungkin orangnya emang nerimaan gitu. Karena saya kan komedian nih, kebanyakan komedian kalau udah ngehina orang tapi ada yang dihina terus ngambek gitu. Nah saya komedian, saya ngebecandain banyak hal gitu, dan ketika itu berbalik ke saya ya udah saya terima. Istri gimana? Istri sempet marah sama saya sih enggak gitu. Kalau istri sih lebih ke sempet down nggak? Sempet down kayak itu arahnya udah sexual abuse, udah sexual harassment. Kenapa bisa sexual harassment? Ya sexual harassment ini terjadi dari awal saya pacaran sama istri saya ini gitu. Dan ketika ada celah ini, orang-orang masuk. Semuanya masuk gitu. Saya nikahin istri saya kan bukan untuk prestis. Saya nikahin istri saya bukan karena bukan karena hal di luar daripada cinta gitu. Then what?
ada pencarian diri saya gitu tentang ikhlas gitu, ada di dia gitu. Sebesar itu? Sebesar itu. Jadi ketika saya dapetin masalah segini gedenya, yang saya pikir cuma bersyukur, untung gue ketemu lu duluan sebelum masalah ini ada gitu. So, how much you love her? Sayang. Dia nggak saat kemarin dia nggak ngeluh sama sekali. Dia nggak marah, dia nggak nyalahin lu at all. Enggak. Lu ekonomi keganggu. Gue jual mobil, gue jual mas kawin. Dan dia biasa. Gue udah punya lu, dia bilang gitu. Seriously. Terus, ini serius ya. Kalau dia nonton ini, lu mau ngomong apa sama dia? Ya, makasih buat Kartika gitu. Ya sejujurnya, saya sampai bilang sama istri saya kayak, kalau emang ujian ini terlalu berat gitu, tinggalin aja gitu. Lu ngomong gitu? Saya bakal berusaha buat tetap nafkahin gitu. Kalau lu bisa nyari yang lebih baik daripada gue, silahkan gitu. Terus dia, ayah tuh ada waktu bunda lagi nyasar gitu, waktu zaman gelap bunda gitu, ayah nolong gitu. Sekarang ini bukan soal pamrih, ini bukan soal ngebales gitu, tapi apa yang ayah kasih ke bunda mah semuanya baik gitu. Malah kayak kenapa sih orang-orang teh nggak tahu kalau ayah teh baik gitu? Kenapa sih ayah tuh nggak nunjukin ke semua orang kalau ayah teh baik gitu? Bunda tuh bosan dibilang kalau ayah tuh jahat, ayah tuh ngancurin ini itu ini dan segala macem gitu. Bunda tuh capek ngejelasin segimanapun, sebaik apapun ayah gitu. Jadi kayak udah nggak usah dijelasin gitu. Ada kata-kata lu di Instagram tentang istri lu waktu itu, ingat? Aduh banyak. Ya, lu bilang lu ketemu dia gimana, masa-masa gelapnya dan sebagainya. Yeah. Itu dia tahu? Dia tahu lu tulis itu? Dan dia diam? Dia cuma bilang gini kayak, Bun, aku tulis gini di Instagram, aku tulis ini di postingan aku gitu, biar semua orang yang ngehina kamu gitu, semua orang yang ngerendahin kamu gitu, untuk nggak sembarangan ngehakimin orang gitu. Kita tuh cuma tahu orang tuh, oh dia tatoan gitu, oh dia dandanannya begini gitu, tapi lu belum kenal gitu. Lu tuh belum kenal gitu. Dan kalau lu berada di posisi dia, apakah lu bisa sekuat itu gitu? Gue lagi nolong orang nih gitu, kita lihat di sinetron-sinetron gitu, ngelihat ceweknya soleh gitu, cowoknya pemabuk gitu, terus akhirnya si cowoknya bisa dibuat baik gitu oleh perempuan ini gitu. Tapi dalam kenyataan aslinya nggak semudah itu. Banyak opini-opini orang kayak, lu tuh pantas yang sama cewek yang lebih baik gitu. Lu kenapa sama cewek tatoan kayak gitu gitu? Lu kenapa harus sama cewek yang kayak gitu? Kayak udah dong gitu, kayak gua ngelihat dia tuh nggak kayak lu lihat dia gitu. Cewek mau bertato, mau berhijab, mau enggak, mau kerjaannya seperti apapun, dia tetap berhak untuk disayang. Udah itu, saya cuma titip pesan itu aja udah gitu. Di hidup saya udah lihat, ya ibu saya udah lihat banyak perempuan yang dimarginalisasi, disingkirkan dengan judgement yang dari kata orang dan belum kenal gitu. Itu yang ngebuat saya jadi kayak di kondisi kemarin gitu, saya bersyukur gitu punya dia gitu. Saya bersyukur saya punya Ichiro gitu, dan
dalam setahun kemarin akhirnya saya bisa bisa ngerasa jadi bapak gitu. Kita pernah ngobrol itu ya. Yeah. How does it feel? God is good. That is good. God is good. Saya bisa ngajarin Cio, ya. Anak saya keren. Dia umur 7 bulan udah bisa ngomong 1 huruf A. Mau minum A, mau apa A. Ya, A tapi that was amazing kan, walaupun dengar A doang, it's just amazing, right? Iya. Terus, bini lu ada di sini emang? Ada lagi nganter juga. Ada di sini. Gua Hitam Putih is not. Hitam Putih is a talk show. Yes. It's not Rumah Uya. Yes. Yeah, I know. Gua nggak berusaha untuk membuat orang nangis, masalah that's why I'm trying to know the real you. That's the whole idea, the real you. So your wife is here. Yes. Just for this moment aja. Can you show us how much you love her? And then I break it after that. Then I break the show. Okay. Can you bring her here? I just want to see you hug her, and that's done. Kartika, come here please. Maaf nih, ini pasangan saya nih. Duduk pun. Satu, duduk. Samping dong biar dia bisa ngobrol. Kayak Cika dong saya di sini. Iya. Satu kalimat aja. Sampein fokus. Anything. Look at him. Apapun yang aku punya sekarang sampai nanti, karena itu buat kamu. Dia bukan orang yang puitis. I like it. That's beautiful. Congratulations for being dad and mom. Yes. Dan jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, kita kembali ke Hitam Putih. Oh, satu pertanyaan, Bos. Katanya gosipnya sempat mau berhenti jadi artis karena dibully. Benar nggak sih? Bukan karena dibully sih, lebih tepatnya kayak capek dengan kehidupan ini, artis. Iya, gitu kayak gue coba buat ngehibur gitu, terus gue coba buat ngasih tahu siapa gue gitu, gue coba buat ngenalin istri gue gitu, terus ya ibaratnya artis-artis lain yang suami istri gitu ya, posting ciuman tuh nothing happen gitu. Saya posting ciuman sama istri pas saya lagi ulang tahun, rame gitu kayak ini kenapa ya gitu, yang anak-anak muda yang pacar-pacaran nyender-nyenderan, konser-konser peluk-pelukan, kok nggak apa-apa malah disupport. Aku jadi lu bingung gitu ya, iya, apa yang terjadi gitu ya? Ini tuh kenapa salahnya ya? Di mana gitu? Salahnya di mana ya? Mungkin gitu. karena pas lu ulang tahun. Orang ulang tahun mah ngasih kado bukan dicium. Ya kado mah ada lah. Kado ada. Ada. Kado ada. Ya. Udah, iya. Oke, ya, tapi menarik. Oke. Nah, saya dengar katanya kita punya bintang tamu satu lagi. Iya Pak, kita akan undang bintang tamu yang kontroversi. Kayaknya bos saya udah nggak sabar ya. Langsung saja kita undang, ini dia Mas Tatalim.
Halo. Apa kabar Mas Edi? Halo. Halo, apa kabar? Baik ya. Tapi ini bukan seorang Tata Lim yang gue kenal. Udah setahun kayak begini. Serius? Ya. Insya Allah Dulu ya, kan- seterusnya lah. Sorry ya, maksudnya dulu kan lu dengan gayanya yang unik lah. Gitu, kita bilang unik lah ya. Jadi-jadian gitu kan. Menyeramkan gitu. Dan ya kan Tata pernah ada di Hitam Putih. Oh. Ya pernah ada di Hitam Putih ya. Dan waktu itu ya saya ngobrol sama dia gitu. Dan beda banget. Coba diputar Tata Lim pada saat itu. Coba kita lihat. Lo tahu dong selera gue. Tahu, langsung Tata Lim. Siapa? Ya ampun, partner income gue ada di sini. Yang ini bagusnya buat bongkar mobil. Mas gini-gini bekas partner in crime loh. Lupa ya. Iya. Kalau lihat itu jadi malu ya. tapi jujur gua lebih seneng lihat lu seperti ini gitu. Gak ada yang berubah. Alhamdulillah. Apa? Gak ada yang berubah. Masa? Gak ada yang berubah. Dagunya masih 2, tapi di situ juga dagunya masih 2. Asli loh. Tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa seorang Tata Lim yang sudah dikenal orang seperti itu, gitu, memutuskan untuk menjadi seperti ini? Mungkin faktor U kali mas. Faktor usia. Kan tahun lalu tuh kebenaran aku memasuki usia 40 tahun. Sorry ya. Iya. Kelihatan 23 ya? Enggak apa-apa kok mas. Enggak. Sorry ya. Mungkin saya ngomongnya harus saya perhalus. Tapi saya tahu kok banyak, maksudnya yang sudah lewat di usia 40 tahun juga bisa tetap begitu kok. Nggak perlu berubah. Bener. Ya memang aku sudah niatkan gitu loh. Saya pernah banyak, karena memang keluarga saya tuh keluarganya memang islaminya sangat kuat sekali gitu loh. Jadi setiap ketemu, begini. Lama-lama apa sih suka yang dia dulu kan masih muda kali ya. Jadi akunya masih kuat gitu loh. Cuek aja gitu. Tapi sekarang ketika lama sadar juga, malu juga gitu ya. Ketika ngelihat ketemu di acara keluarga gitu, tak lu nggak risih tak begini gini. Ya juga ya, lama-lama saya kurangin, nggak pakai bedak, nggak pakai maskara, alis, nggak pakai ini. Jadi lama-lama kebiasaan gitu loh, risih gitu melihat alat kosmetik itu jadi risih gitu loh kalau saya pakai gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang saya niatin memang sudah memasuki usia 40 ini harus berubah gitu loh. Karena gimana pun kita kan nggak ada yang tahu umur gitu. Banyak lah yang maksudnya semua itu ya, semoga hidayah ini diberikan ke saya tuh sampai ke depannya. Oke. Tapi banyak orang nih mengatakan kan kalau dulu Tata itu kan sangat amat lengket dengan yang namanya settingan dulu kan. Nah, apakah ini juga sebuah settingan menjelang Ramadan? Kalau sebuah settingan ini saya pikir enggak ya, karena saya memang sudah ada target untuk di entertain, karena saya juga punya usaha sendiri yang memang sebenarnya usaha yang di belakang layar. Makanya setahun ini saya tidak pernah mau ada kegiatan yang untuk saya harus tampil ke depan masuk pemberitaan, atau kecuali memang ada pemberitaannya memang positif, itu saya mau gitu loh. Karena memang udah saya niatkan gitu loh. Akhirnya kalau saya mau bikin settingan kayak gini, saya pikir nggak perlu juga gitu loh. Oke. Ya, selain perubahan looks ya, apa yang berubah? Kalau saya sih lebih berubah, mungkin semoga ya, mungkin bukan perasaan saya, mungkin iman saya lebih banyak berubah. Ya lebih banyak berubah lah iman saya. Jadi artinya saya lebih banyak tidak memikirkan sesuatu yang maksudnya ya cukup puas apa yang saya lakukan selama 40 tahun umur saya. Saya merenung, saya berpikir 40 tahun saya dengan ya mungkin dosa-dosa besar saya kali itu ya, saya nggak tahu deh. Ya, tapi ya udah saya tekadkan memang saya harus merubah ini gitu loh. Karena nggak ada yang bisa merubah kita kecuali diri kita sendiri. Ada sebuah penyesalan? Saya nggak pernah menyesal untuk masa lalu saya, karena ya semua orang juga tahu siapa saya, ya kan. Saya juga nggak mau munafik saya dulu seperti apa gitu loh. Karena ya saya bangga justru, kenapa? Karena saya pernah mengalami fase-fase seperti itu. Apakah ada rasa ingin kembali seperti dulu? Enggak. Sama sekali? Insya Allah tidak.
Pernah tergoda kah? Sering, tapi ya jadi sudah biasa. Mungkin saya sudah tekankan di hati saya untuk mengatakan itu ya memang nggak bener lah, nggak bagus. Gitu. Tapi kan nggak semua mendukung Tatalim seperti ini. Sangat mendukung sih. Sebenarnya banyak yang mendukung, justru sekali saya pun bingung. Kalau saya ketika ngupload sesuatu saya nggak dandan malah dibilang bagus. Gimana Us? Kemarin dandan cakep-cakep dibilang kayak setan. Gimana Us menurut lo Us? Apa? Menurut lo gimana? Sekarang Tatalim ini adalah laki-laki kretek. Apa itu? Tanpa filter. Kemarin pakai filter ya, 360 dah. Iya, misalnya filternya 360, Sevilla, monokrom ya kan. Black and white gitu. Sekarang kretek. Sekarang kretek Tapi tanpa bagus ini filter seneng ya. lihat foto saya yang begitu bagusnya kan. Kejebur dia ngeliat, oh laki banget. Itu juga sih yang ngebuat apa ya, mungkin ya di entertain, settingan apa segala macam itu, yang pencitraan artis ini dan segala macam. Itu juga yang ngebuat saya jadi orang yang kelihatan ngelakuin hal itu juga gitu. Sebenarnya itu bukan settingan ya. Ya, Itu memang maksudnya, emang ya dibilang apa ya, memang terjadi tapi ya dibikin gimmick yang bagus, di setting tuh maksudnya pas ketika liputannya itu dibikinlah maksud hari ini makan di Ancol, besok kita setting makan di Bandung. Itu kan nggak settingan namanya Mas. Iya, jalan-jalan namanya jalan-jalan ya. gitu, Iya. berubah tempat gitu. Tapi kalau ini insya Allah ini nggak untuk urusan gini, kalau saya bikin settingan takutnya saya malah jadi nanti nggak baik buat masa tua saya. Lebih udah bagus kan berpikir saya ke apa sana. adanya seperti ini. Jadi mohon doanya. Untuk seorang Tatalim, apakah Anda bersedia berjanji di depan hadapan seluruh penonton yang ada di studio dan juga di rumah untuk Harus. konsisten dengan Tatalim yang sekarang? Janjinya apa ya? Kalau saya berubah gitu, maksudnya merubah dandan lagi seperti Ya, ya. perempuan. Apakah Anda bisa berjanji bahwa Anda tidak akan dandan lagi seperti perempuan? Kalau ada film gimana Mas? Yang mau ngundang saya main film. Saya kan dandan misalnya dikasih peran begituan, tolak gitu ya. Sehari-hari lah. Kalau sehari-hari ya. Sehari-hari. Kan lu sehari-hari juga begitu biasanya. Oh iya. Dulu. Jackpot. Dulu. Saya cium kaki Mas Dedi deh depan umum. Sama Jessica juga. Saya cium kakinya deh. Sungkem. Kalau saya mesti dengan perempuan. Kayak nih kalau sama mentalis dia tahu kita bohong apa enggak. Jangan cium kaki sama Om Deddy, sama kaki patung pacoran tuh, jadi udah susah. Tapi gini. Gini, kalau cium kaki kan maksudnya saya juga nggak mau lah ya, itu udah nggak ini. Tapi apa kalau Tatalim mengatakan ini sebuah hidayah dan Tatalim mengatakan bahwa ini ingat usia dan ingat Tuhan gitu ya. Dan Tata mengatakan Tata ingin lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Artinya kalau Tata sekarang kalau misalnya berubah, nggak ada cium kaki, tidak ada bohong pada diri sendiri. Tapi bolehkah saya mengatakan bahwa Tata berbohong pada Tuhan? Boleh? Kalau saat ini saya maksudnya berbohong pada Tuhan Iya. gitu dengan dandan seperti ini. Nanti. Oh nanti kalau misalnya saya Iya. gitu. Oh ya saya itu takut Mas. Boleh deh itu saya takut. Jadi boleh kita katakan bahwa Anda Ya berbohong pasti pada saya Tuhan. saya berbohong sama Tuhan. Kalau saya misalnya mempermainkan apalagi maaf kata untuk sebuah kepopularitasan, saya harus seperti ini. Saya pikir saya benar saya akan seperti membohongi Tuhan. Deal. Terima kasih Mas. Baik, kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, saya masih pengen tanya sama Tata dulu Iya, sebentar ya. Tak, dulu itu kamu ketika berdandan seperti wanita, pertanyaan saya, apakah itu lingkungan atau itu keinginan? Itu dari kecil Mas. Saya dari umur 2 tahun aja ibu saya tuh pakein saya maskara, beliin boneka, zaman dulu boneka Poppy. Terus kan Barbie ya kan, dulu boneka Poppy gitu loh.
Ya seneng aja gitu memang dari kecil. Dok, gitu. kalau ibu kamu ngasih kamu masker dari kecil berarti ibu kamu yang salah dong? Enggak, mama saya itu orangnya dia tahu anaknya seperti ini, dia terima saya apa adanya dan saya sayang banget sama dia. Artinya itu dari dalam hati? Dalam hati. Memang jiwa kamu seperti Jiwa itu? saya memang perempuan sekali. Nah kalau jiwanya Tata perempuan sekali, gimana bisa berubah? Inilah saya Allah tuh kan maha membolak-balikan hati manusia. Kita nggak pernah tahu ya Mas ya. Iya. Tiba-tiba ya saya juga nggak pernah. Untung ya sampai detik ini saya tidak ada yang merubah diri saya. Yang ada saya hilangkan dari diri saya. Iya. Saya bersyukur banget karena ya nggak tahu tiba-tiba dulu saya perempuan sekali, feminim sekali. Kok saya ada yang saya hilangin, bingung ntar. Tapi pernah berpikir nggak waktu itu? Dulu nggak pernah mau. Jadi memang karena keluarga tuh selalu memberikan nasihat yang baik, yang bagus. Akhirnya membuat saya tuh maju mundur gitu loh. Jadi nggak tahu mau jadi ada bagusnya lah. Dulu saya sebel banget kalau dinasihati tentang agama apa segala macam. Tapi sekarang saya bersyukur ketika ini ya Allah berarti ini memang saya pingin nanti pun kalau saya pun meninggal ya dalam keadaan kodratnya sebagai laki-laki. Gitu. Dan lebih bahagia mana? Lebih bahagia sekarang. Lebih tenang, lebih bahagia dan saya lebih nggak malu kalau dulu kan mau masuk ke toilet aja istilahnya nih bingung ya? Bukan kaget yang berpapasan begitu keluar yang ini kan toilet dan kayak perempuan gitu kan. Tapi sekarang akhirnya saya malu-malu masuk ke bilik toilet gitu loh. Tapi sekarang lebih pede, lebih nyaman, orang nggak kenal. Dan saya pikir ya memang setahun yang lalu saya udah pingin melupakan entertain gitu loh. Memang pingin melupakan, tapi memang saya memang... Kenapa pingin melupakan? Ya memang saya ada usaha juga gitu loh. Ya memang saya ada usaha, tapi saya masih ada usaha label musik. Jadi gimana nggak mau dilupakan, tetap aja urusan sama artis ya kan. Ya tapi alhamdulillah hidayah itu datang ke saya. Saat ini saya lebih happy, lebih enjoy. Lebih happy dan lebih enjoy. Iya. Lebih apa adanya. Us. Woi. Halus ya tangannya. Tadi kan gue nanya sama Tata, maksudnya lu nyesel nggak dulu? Dia nggak pernah menyesal ya. At least dia melakukan apa yang dia lakukan, tapi dia berubah intinya begitu ya. Nah Us lu sendiri pernah menyesal masuk ke dunia entertain? Nyesel nggak, karena apapun sih. Gua sih alhamdulillah selama ini nggak pernah nyesel dengan keputusan apapun yang gue pilih sampai saat ini gitu. Sampai gue memutuskan untuk punya istri seperti Kartika, untuk punya karir seperti ini gitu. Cuman emang yang gue nggak nyangka dalam hidup gue adalah gue jadi artis itu adalah hal paling nggak pernah kebayang di hidup gue. Ya maksudnya gue selama ini stand up, berkomedi, bercanda itu pun dari tongkrongan, dari lingkungan gitu. Dan terus ada platformnya, ada buat nyalurinnya, akhirnya gue stand up, terus gue di sana mencoba untuk ikhlas berkomedi gitu. Gue nggak peduli deh orang mau lucu mau enggak, kan makanya orang suka harus apaan sih Us garing banget gitu. Karena kadang-kadang saya suka bercandanya suka begitu gitu. Kadang-kadang waduh udah tahu kurang nih, Us nggak lucu gitu dalam hati tuh. Tapi dalam hati kecil lagi tuh ada lagi ngomong kayak Us keluarin aja gitu. Terus pas udah, gak lucu? Kan gue bilang juga apa gitu, ada gitu dalam hati. Tapi one man show tuh hebat ya enggak? Masa sih? Ini udah bener jangan dia nggak nyangka jadi artis. Gue aja gue berpikir sekarang nih menjadi begini. Gue nggak nyangka gue jadi 40 tahun. Jadi 40 tahun. 40 tahun. Oke, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih buat inspirasinya. Oh ya, sama terakhir boleh nyampein sesuatu? Sure. Buat yang udah komen entah di Facebook, entah di sosial media saya di Instagram, apapun yang hina saya, ngehina Kartika, ngehina Eiichiro, ngehina bapak ibu saya, adik-adik saya, mungkin orang-orang terdekat saya, cuma mau bilang kalau kami tidak sakit hati. Kami menerima itu semua karena kalau sakit hati jadi dosa. Ya, saya lebih baik menerima semua entah masukannya, entah hinaannya dan segala macamnya. Karena saya juga tidak tahu hidup Anda, saya juga tidak tahu kesusahan apa yang Anda lalui sampai akhirnya bisa melakukan itu sih. Baik, semua hinaan-hinaan pada Us juga saya tidak sakit hati ya. Kan sama dia. Karena saya yang dihina. Gak ada hubungannya. Tapi terima lempar kasih. lipstick nih. Tata,
terima kasih udah ada di sini. Mudah-mudahan tetap seperti ini dan tetap dan bisa menginspirasi banyak orang, ya kan? Bisa menjadi contoh buat banyak orang, ya. Karena kita tahu bahwa people do judge other people, tapi you are the only one who knows who you are.